Di mana pemerintah militer negara Niger mengumumkan pihaknya resmi mengakhiri perjanjian dengan Amerika Serikat yang mengizinkan personel militer dan staf sipil dari Departemen Pertahanan untuk beroperasi di Niger. Perjanjian antara kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2012 diberlakukan di Niger dan telah melanggar aturan konstitusional dan demokratis kedaulatan negara Afrika Barat. Juru bicara militer Niger, Kolonel Mayor Amadou Abdramane, mengatakan delegasi Amerika Serikat diterima dengan sopan santun dan tidak menghormati praktik diplomatik. Dengan tidak memberikan informasi mengenai tanggal kedatangannya, komposisi delegasi, dan tujuan kunjungan. Niger pernah menjadi mitra regional utama bagi Amerika Serikat, namun hubungan keduanya memburuk sejak junta militer mengklaim kekuasaan pada Juli 2023 dalam peristiwa yang secara resmi ditetapkan Amerika Serikat sebagai kudeta. Dalam surat yang dikirimkan ke Kongres pada Desember 2023, Presiden Joe Biden mencatat bahwa sekitar 648 personel militer Amerika Serikat masih dikerahkan ke Niger. Ya, kita break informasi lainnya. Masih dari mancanegara, di mana kekerasan yang disebabkan oleh gangster makin mengacak-ngacak Haiti. Geng-geng mengamuk di lingkungan kelas atas tempat Crazy Rich tinggal di negara itu, dan orang-orang bersenjata menjarah rumah-rumah di komunitas Labule dan juga Thomasin. Hal itu membuat ramai-ramai penduduk melarikan diri. Beberapa orang dilaporkan menelpon stasiun radio untuk meminta bantuan polisi. Padahal kawasan orang kaya tersebut relatif damai, meski kekerasan terjadi di ibu kota sejak 29 Februari yang membuat Perdana Menteri Ariel Henry mengundurkan diri. Disebutkan pula bagaimana 12 mayat pria berserakan di Jalan Passionville di antara kedua kawasan elit tersebut. Geng-geng telah lama menentang Henry dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dipilih oleh rakyat. Mereka menyalahkan Henry karena kemiskinan yang makin naik, meski pengkritik menuduh para bos gangster mencoba merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri atau untuk politisi Haiti lain yang tidak dikenal. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Di mana Badan Legislasi DPR telah menyepakati keputusan tingkat 1 untuk membawa rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ dibawa ke sidang rapat paripurna DPR atau keputusan tingkat 2 sebagai undang-undang. Kesepakatan tingkat 1 ini terjadi saat rapat pleno pengambilan keputusan tingkat 1 hasil pembahasan RUU DKJ oleh panitia kerja di Balik DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Silviana Murni. Dalam rapat pleno itu hanya satu fraksi DPR yang menolak RUU DKJ dilanjutkan untuk dibahas dan juga disahkan, ialah fraksi PKS. Menurut PKS, RUU DKJ dibahas secara tergesa-gesa dan juga berpotensi menimbulkan banyak permasalahan. Sebagai informasi, rapat kerja DPR, pemerintah, dan DPD sepakat untuk membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas RUU DKJ dan tanggal pembahasan telah berlangsung pada 14 Maret, 15 Maret, dan 18 Maret 2024. Ya, kita ke informasi yang selanjutnya, di mana Vladimir Putin akan kembali menyandang status sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan 6 tahun ke depan. Pria berusia 71 tahun tersebut menang telak melawan beberapa kandidat lain di pemilihan presiden. Sejumlah kepala negara pun memberikan respon atas hasil pemilu tersebut. Presiden China Xi Jinping dilaporkan mengirim pesan ucapan selamat kepada Putin. Dirinya mengatakan hasil pilpres sepenuhnya mencerminkan dukungan rakyat Rusia dan meyakini Rusia mampu mencapai prestasi yang lebih besar dalam pembangunan dan konstruksi nasional. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyampaikan selamat dan juga berharap dapat meningkatkan hubungan untuk mengembangkan hubungan khusus mereka. Negara lain yang turut memberikan selamat seperti pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Ebrahim Raisi, Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi, dan beberapa negara besar lainnya. Tapi di sisi lain, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat menolak hasil pilpres Rusia. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu Rusia di wilayah pendudukan Ukraina adalah ilegal dan menunjukkan betapa beratnya penindasan di bawah rezim Presiden Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menganggap pemilu tersebut tidak sah. Dirinya pun menyebut Putin sebagai sosok penjahat.